Kamarudin Abdullah telah hilang, diculik oleh pihak keamanan, oleh oknum pihak keamanan, dan tanpa surat penahanan, dan telah meminta izin kepada atasan yang berada di situs mobil oil tersebut untuk diambil. Dan dugaan kami ini diambil secara paksa karena tidak ada surat penahanan apapun dan tidak pernah dikembalikan, dan almarhum tidak pernah kembali ke keluarganya hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1998, maaf saya ulangi ya, pada tahun 1991, setelah beberapa bulan almarhum hilang, pihak Exxon memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan dengan kompensasi 6 juta sekian. Ya, dugaan kami ini sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perusahaan saat itu karena ada karyawan yang meninggal mendapatkan kompensasi yang lain, tapi tidak pada almarhum karena dugaan oleh mereka itu beliau adalah mangkir, ya, tidak hadir bekerja. Nah, ini sangat tidak memenuhi rasa kemanusiaan menurut saya, karena seharusnya ketika hilang di lokasi kerja, ya, itu pihak perusahaan bertanggung jawab untuk mencari. Ya, analogisnya tadi seperti saya bilang adalah binatang ternak yang dititipkan sama tetangga aja hilang, orangnya harus bertanggung jawab mencari. Apalagi ini manusia yang hilang tidak bisa diabaikan karena tidak hanya hubungan kerja, tapi adalah hubungan rasa kemanusiaan yang harus mereka penuhi. Ya. Tahun 1958, pemerintah membentuk tim mencari fakta dan mendata korban daerah operasi militer, dan juga termasuk dalamnya mendata janda korban DOM dan anak-anak yatim korban DOM. Dan ibunda kami bersama kami, ahli waris 3 orang, adalah termasuk korban daerah operasi militer. Data-data tersebut di tahun 1999 kita melayangkan somasi kembali kepada pihak Exxon melalui kuasa hukum Sofyan Adami waktu itu, dan kita perihal secara ringkas itu adalah meminta untuk ditinjau kembali pemberian pesangon karena kita merasa ada kekeliruan, ya. Dan juga telah ada bukti-bukti dari tim pencari fakta waktu itu adalah terjadinya ekses operasi militer sehingga terjadinya korban. Terjadi korban termasuk orang tua kami. Dan di tahun 1999 pihak Exxon juga membalas melalui perwakilannya namanya G.A. Russell, VP North Sumatra di sini, mengatakan bahwa jika memang benar almarhum telah meninggal dunia, mohon dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib. Nah, di sini kami agak sulit untuk meminta surat tersebut karena kondisi masih konflik, ya. Artinya nyawa kami juga terancam untuk membuktikan almarhum telah meninggal karena operasi militer. Jadi sekian lamanya ini bersama kami baru bisa maju kembali setelah Pak Presiden Jokowi mengumumkan di bulan Januari 2023 ini bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di masa lalu. Ya, ada 12 kasus di situ, seperti kasus betung akte, rumah gedung, kasus tahun 1965 PKI, dan kasus di Papua. Dan mungkin ayah kami belum termasuk salah satu di situ, tapi berarti adanya kesempatan untuk kita membawa ini ke pengadilan dan menetapkan kematian beliau. Jadi hanya berkat Pak Jokowi inilah kita berani, dan belum ada presiden yang mengakui dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan atau memulihkan hak daripada korban-korban pelanggaran HAM. Nah, setelah itu di bulan Januari kita sudah mulai mengurus ke pengadilan dan ditetapkanlah akta kematian pada tanggal 2 Maret 2023 melalui Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Dan berdasarkan ini kita meminta dikeluarkannya akta kematian, sehingga sudah keluar akta kematian dan sudah dibuatkan surat keterangan ahli waris. Kita menyurati kembali pihak Exxon, ya, kita sudah menyurati 4 kali. Ya, 2 kali terakhir dengan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja, 2 kali pertama itu untuk negosiasi bipartit, dan mereka hadir di negosiasi yang pertama, yaitu setelah surat mediasi yang terakhir, yaitu 4, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 ini. Terus apa Pak sikap mereka Pak saat hadir? Pada saat hadir itu mungkin karena ini kasus lama, di mana pemimpin lama yang mengambil perusahaan, mereka ingin mengetahui kronologis ini kembali, ya, mengetahui kronologis dan bukti-bukti terkait, termasuk meminta bukti kalau memang diculik, dan melalui akta di sini telah disebutkan bahwa beliau hilang, ya, tidak diculik tapi hilang memang di situs kerja Mobil Oil Indonesia di Lusupun, Aceh Utara, dan sepanjang ini mereka belum menyatakan sikap apapun, tetapi lebih kepada meninjau kembali. Nah, kita belum tahu
tahu apa keputusan selanjutnya. Seharusnya jika memang nantinya menemui deadlock ya atau tidak ada kesepakatan, langkah berikutnya adalah di pengadilan hubungan industrial. Di kacamata hukum bagaimana, Mas? Ya. Baik, kami dari tim hukum keluarga korban almarhum sangat berterima kasih pada hari ini pihak Exxon melalui kuasa hukumnya hadir. Mudah-mudahan dari kronologi yang kita sampaikan beserta bukti-bukti pihak Exxon mau membuka pintu musyawarah pada pihak korban. Karena harapan dari keluarga korban ingin permasalahan ini juga selesai secara musyawarah mufakat. Tidak ada niatan selain itu. Tetapi jika memang tidak ada kepastian ya dengan sangat terpaksa kita pun mencari kepastian hukum melalui pengadilan hubungan industrial. Tapi itu kami kesampingkan sampai saat ini kami benar-benar membuka pintu musyawarah. Demikian dari saya. Sedikit tadi saya mewakili dari kuasa hukum. Jadi hari ini Kuasa hukum apa? kita dari kuasa hukum ahli waris Baharudin Abdullah. Jadi begini, tujuan dari tuntutan ini adalah untuk kita itu sebenarnya simpel saja. Kita mau pihak Exxon ini meninjau kembali, jadi meninjau kembali kompensasi yang dulu keliru, yang dulu pernah diberikan oleh pihak keluarga, namun klasifikasinya saya pikir itu keliru. Jadi hari ini kita ini melakukan tuntutan dan alhamdulillah hari ini hadir dari pihak Exxon dan mereka menanggapi ini secara baik kita bilang respon mereka ada untuk melakukan musyawarah untuk depannya. Jadi mungkin harapan dari pihak ahli waris yang mudah-mudahan kasus ini selesai di tahap mediasi. Jadi itu saja harapan dari ahli waris. Apabila tidak menemukan titik penyelesaian, maka nanti kita serahkan kepada majelis hakim saja di pengadilan. Boleh tahu tuntutan itu hanya karena kekeliruan yang 6 juta sekian itu atau ada hitungan-hitungan lain yang imaterial bagian? Jadi dulu itu pihak Exxon Mobil itu membayar kompensasi itu berdasarkan klasifikasi orang mangkir. Jadi pekerja ini mangkir dari kerja. Jadi berdasarkan keputusan pengadilan, berdasarkan penetapan pengadilan yang tahun 2023, maka dinyatakan di situ bahwa almarhum ini atau orang hilang ini sudah meninggal. Dia sudah ditetapkan meninggal. Artinya kan kita sudah memiliki bukti bahwa almarhum ini meninggal. Jadi pada tahun 1990 itu pihak dari Exxon meminta bukti bahwa pelengkapan bukti bahwa kalau memang almarhum ini meninggal, mana jenazah dan buktinya. Jadi pada saat itu keluarga tidak bisa membuktikan karena kondisi situasi pada saat itu sangat mencekam. Konflik Aceh itu sangat mencekam. Kita mencari orang hilang, kita tidak bisa hilang. Jadi harapan dari pihak keluarga dengan adanya penetapan pengadilan bahwa yang menyatakan almarhum mati ini, jadi Exxon mau mengakui bahwa karyawannya ini sudah mati, sudah meninggal dunia. Ya, pengadilan itu menetapkan apa almarhum itu sudah meninggal itu kapan Pak? Permohonan penetapannya itu sekitar Januari. Ya, ini putusannya tanggal 2 Maret 2023. Penetapannya Boleh saya tambahkan sedikit? Ya. Di dalam pertimbangan hakim di halaman 9 ini dijelaskan dengan sangat jelas. Pada tahun 90 saat terjadi konflik di Aceh, suami pemohon hilang saat sedang bekerja di perusahaan mobil Boeing Indonesia di Doksukun, Kabupaten Aceh Utara, dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini. Artinya dari sini jelas bahwa almarhum ini hilang pada saat bekerja, bukan mangkir. Jadi yang diinginkan keluarga adalah hak, pesangonnya adalah hak kematian, bukan hak mangkir.
berapa, meninggal berapa, itu kita ikuti ketentuan sesuai yang berlaku. Jadi kalau kasus masalah tindak pidananya nggak adil gitu. Ya, keluarga. Ya sebenarnya apapun yang terjadi ya, kita rasa keadilan apapun atau apapun pidana yang kita lakukan nggak bisa menghadirkan almarhum kembali, berapapun nilainya Pak. Tapi yang kita ingin minta adalah rasa keadilan tadi ya, yang sesuai seperti karyawan lain yang telah meninggal. Dan kita menganggap ini adalah kesalahan pemimpin masa lalu ya. Saya rasa Exxon di zaman sekarang ini ya akan sangat peduli terhadap tanggung jawab sosial ya, dengan segala program yang mereka miliki untuk masyarakat, di situs mereka beroperasi ya, dan juga terhadap karyawannya. Jadi kita harapkan bahwa ini adalah langkah terbaik untuk mereka memperbaiki apa yang dulu terjadi ya, kesalahan di masa lalu ya. Jadi kita harapkan mereka meninjau kembali, kita merasa keadilan seadil-adilnya. Yang artinya di mana pihak pusat seharusnya melindungi karyawannya dan mencari tahu keberadaannya jika memang hilang ada di mana. Tetapi pada saat itu justru sebaliknya pihak pusat yang membebankan kepada pihak keluarga mencari bukti-bukti kehilangannya. Ini kan sangat tidak masuk akal. Seharusnya pihak perusahaan lah yang memberikan informasi itu kepada pihak keluarga untuk mencari tahu di mana jenazah atau keberadaannya setelah itu. Seandainya kasus ini ya,